Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Ajim dari kelas 12 TBSM 1. Di video ini saya akan menjelaskan biografi singkat pendiri perusahaan Suzuki, yaitu Michio Suzuki. Michio Suzuki lahir di Hamamatsu pada tahun 1887. Ia lahir sebagai seorang anak petani kapas Jepang. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan kerja keras. Saat masih belia, dia pernah bekerja sebagai tukang kayu. Mentalnya sudah dididik menjadi sosok tangguh dan jauh dari kata pemalas. Pada tahun 1920, Michio Suzuki mengambil langkah baru. Ia memperkenalkan bisnisnya di bursa saham. Untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, ekspansi bisnis pun dilakukan. Michio Suzuki membutuhkan modal yang lebih besar untuk itu. Akhirnya Suzuki Loom Manufacturing Company Suzuki Jidosa Kogyo didirikan. Perusahaan inilah yang nantinya menjadi cikal bakal Suzuki Motor Company yang kita kenal sekarang. Jiwa bisnis dan wirausahanya pun sudah ada sejak kecil. Pada tahun 1909, saat berusia 22 tahun, Michio Suzuki berhasil menciptakan alat tenun kayu yang dioperasikan menggunakan pedal. Alat tenun tersebut dijual dan Suzuki Loom Works akhirnya didirikan. Perusahaan tersebut terus berkembang. Banyak pesanan yang masuk dan Michio Suzuki kemudian mengembangkan mesin ciptaannya untuk industri sutra. Selain itu, Suzuki Loom Works juga mengembangkan berbagai mesin yang lain. Bisnis berjalan sangat lancar. Singkat cerita, Suzuki Loom Manufacturing Company mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk investasi. Perusahaan pun berkembang cepat. Bahkan pada tahun 1922 saja, Suzuki Loom Manufacturing Company dinobatkan sebagai salah satu pabrik tenun terbesar di Jepang. Di Jepang, di era sebelum Perang Dunia II, masih jarang ditemukan pabrikan sepeda motor atau mobil. Tercatat ada Soichiro Honda yang pertama kali menciptakan sepeda motornya pada tahun 1947. Sedangkan industri sepeda motor dan mobil di Eropa dan Amerika Serikat sudah ada selama puluhan tahun. Setelah Perang Dunia II, usai zaman ikut berubah. Jepang kemudian menjadi negara yang mendominasi pasar sepeda motor dunia. Permintaan pasar akan kendaraan bermotor meningkat tiap tahunnya. Ada 20.000 kendaraan diimpor di Jepang. Jumlah tersebut pun ternyata belum memuaskan pasar, khususnya permintaan pasar akan kendaraan kelas ringan dengan harga yang murah. Disinilah Michio Suzuki kemudian menemukan sebuah celah. Suzuki akhirnya menetapkan langkah pertamanya, yaitu membuat prototipe mobil pertama yang mengacu pada mobil Austin Stephen. Sebuah Austin Stephen dibeli dari Inggris. Tim riset Suzuki kemudian langsung mempreteli dan mempelajarinya. Beberapa bulan kemudian, sebuah replika dari mobil 737 cc buatan Inggris tersebut berhasil dibuat. Tapi, kenapa mereka meniru mobil buatan Eropa? Tak lain karena pada masa itu, Jepang belum memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lengkap soal memproduksi kendaraan mobil dan sepeda motor. Sehingga meniru dan mengadaptasi desain mobil dari luar negeri jadi pilihan. Hanya saja ternyata cara yang dilakukan Suzuki tidak murni original. Nissan ternyata memproduksi mobil pertamanya berdasarkan desain dan model Austin Stephen. Sayangnya, mobil Austin Stephen versi Suzuki tak bisa dan tak pernah diproduksi besar-besaran. Pasalnya saat itu zaman proyek tersebut bersamaan dengan Jepang yang bersiap untuk perang. Kondisi pasar jadi tak memungkinkan, ekonomi pun tak stabil. Akhirnya proyek tersebut terbelangkai. Setelah perang berakhir, Suzuki Loom Manufacturing Company hampir hancur karena ketidakstabilan kondisi saat itu. Sampai kemudian pada bulan November 1951, tim insinyur Suzuki Loom Manufacturing Company mendesain mesin yang bisa dipasangkan pada sepeda. Singkat cerita, Suzuki berhasil menciptakan mesin prototipe 30 cc. Kemudian Suzuki berhasil membuat gebrakan besar dengan menciptakan sepeda motor berkualitas tinggi yang kokoh. Inovasi dan terobosan tersebut terus dikembangkan. Setelah sepeda motor The Power Free sukses, Suzuki kemudian membuat Diamond Free yang lain merupakan produk pengembangan dari The Power Free. Setelah itu,
muncul Mini Free. Kesuksesan terus berlanjut sampai Suzuki bisa memproduksi 6.000 sepeda motor setiap bulan. Bulan Juni 1954, nama Suzuki Manufacturing Company berubah menjadi Suzuki Motor Co. Ltd. Suzuki kemudian mulai mengekspor sepeda motor tahun 1963 ke Amerika, lalu mulai mengekspor mobil ke Amerika tahun 1985. Michio Suzuki sendiri kini dikenal sebagai pemilik dan ratusan hak paten dan memberi kontribusi yang besar pada perusahaannya. Yang menjadi direktur Suzuki Motor Company sampai pertengahan era tahun 50-an. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari beliau adalah hidup serba kekurangan bukan jadi hambatan untuk meraih mimpi besar. Justru karena kondisi inilah seorang harus bekerja lebih keras. Usaha keras takkan pernah mengkhianati hasil. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.